Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya hari ini? Harapannya semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Gimana? Sudah siap untuk belajar bersama? Nah, untuk kali ini kita akan belajar di tema 5, subtema 2 untuk pembelajaran 2. Cuaca dapat berubah-ubah dalam sehari maupun dalam waktu tertentu. Lani dan teman-teman mengamati keadaan langit. Sejak pagi cuaca di sekolah terlihat mendung, tanda akan turun hujan. Dari kejauhan tampak sebuah pesawat melintas dan memasuki awan yang berwarna gelap. Cuaca masih mendung saat istirahat tiba. Lani, Siti, dan Dayu bermain lompat tali. Edo, Beni, dan Udin bermain kelereng. Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bekel. Saat sedang asyik beristirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun rintik-rintik, lama-kelamaan makin deras. Mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan. Dan kini ruangan kelas terlihat lebih lapang. Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Nah, dari sini anak-anak diceritakan tadi Lani dan teman-teman sedang bermain di luar ya. Cuacanya mendung. Tiba-tiba hujan pun turun. Awalnya gerimis ya, rintik-rintik aja, lalu semakin deras dan akhirnya beralih ke dalam suatu ruangan. Nah, supaya ruangannya agar bisa terlihat luas, akhirnya menggeser yang namanya meja dan juga kursi di sisi kelas ya. Nah, dari situ kelasnya jadi lapang, jadi bebas untuk dapat bermain. Di kelas tadi, Lani dan teman-teman juga melakukan aktivitas bermain yang berbeda-beda. Anak-anak, ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama. Tidak ada yang mengeluh saat saling membantu. Mengapa Lani dan teman-teman saling membantu? Mengapa sikap saling membantu itu penting? Apa manfaat dari sikap tersebut? Nah, kalau kita lihat ya anak-anak, suatu pekerjaan, apalagi merapikan semua mainan yang ada, itu akan lebih mudah, akan lebih ringan, akan lebih cepat selesai ya jika dilakukan dengan saling membantu, jika dilakukan dengan bersama-sama teman. Jelas ya anak-anak. Jadi Lani dan teman-teman tadi kita lihat mereka saling membantu sehingga pekerjaannya akan lebih cepat selesai. Contohnya nih anak-anak, kalian ada sikap bersatu merapikan mainan bersama. Manfaatnya apa? Pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Jika sikap bersatunya menggeser meja dan kursi, apa kira-kira manfaatnya? Manfaatnya adalah dengan persatuan kegiatan menggeser meja dan kursi mudah dilakukan. Jadi terlihat enteng gitu ya anak-anak. Nah, itulah pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman. Manfaatnya banyak untuk kepentingan bersama. Usai bermain, mereka berkumpul di tengah ruang kelas. Mereka membicarakan perubahan cuaca yang baru saja terjadi. Coba perhatikan, ada percakapan antara Lani dan teman-temannya. Apakah kalian masih ingat kejadian saat istirahat tadi? Iya, saya ingat. Saat cuaca mendung, kita bermain di koridor kelas. Betul, lalu saat hujan turun kita pindah tempat. Kita harus segera masuk ke dalam ruangan. Berarti cuaca mempengaruhi kehidupan kita ya. Ternyata cuaca mempengaruhi kegiatan kita juga ya. Nah, dari situ apakah kegiatanmu berubah saat terjadi perubahan cuaca? Bagaimana pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia? Jelas ya, kegiatan akan berubah jika terjadi cuaca. Tadi ketika mendung, awalnya mendung kita mainnya di luar, lalu karena hujan akhirnya kita berpindah di dalam. Terus pengaruhnya juga sangat besar bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, jika
suatu petani ya, petani perlu untuk mengairi sawahnya, itu pasti perlu hujan. Tapi di saat itu tidak ada hujan, jadi sangat berpengaruh untuk kehidupan manusia. Dan sekarang ada suatu teks ya. Di sini ada suatu bacaan yang berjudul Cuaca dan Kehidupan Manusia. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan perajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan juga sepak bola. Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Dari teks tadi, kita diminta untuk menuliskan informasi tentang kegiatan manusia. Dan di sini ada cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Apa saja kegiatan yang dilakukan seperti dalam teks tadi? Contohnya nih anak-anak. Saat cuaca cerah, kegiatan yang dilakukan tadi adalah menjemur pakaian, menjemur kerupuk, bermain di halaman. Kalau cuaca berawan, kegiatan yang dilakukan seperti bermain sepak bola, bermain layang-layang, bermain sepeda. Lalu ketika cuaca mendung, itu kegiatannya adalah bermain di teras rumah, mengangkat jemuran, petani menggarap sawah. Dan ketika cuaca hujan, kegiatannya adalah bersikap waspada terhadap banjir, lalu menjaga kebersihan lingkungan, melakukan kegiatan di dalam rumah. Nah, itu tadi adalah kegiatan ya yang dilakukan ketika cuaca-cuaca tertentu, sehingga memang perubahan cuaca itu sangat mempengaruhi kegiatan manusia. Hingga siang hari hujan belum reda. Lani mengajak teman-teman bermain sambil beraktivitas fisik di dalam kelas. Lani dan teman-teman berbaris dengan rapi, lalu balik ke kanan dan kiri sambil merentangkan tangan. Kini setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Lani bertugas menjadi pemimpin barisan. Lani meminta teman-teman melakukan gerakan seperti awan yang tertiup angin. Nah, coba perhatikan. Ada gerakan yang pertama nih anak-anak. Tangan direntangkan, kaki kanan diangkat ke samping kira-kira setinggi betis. Lakukan gerakan ini hingga hitungan ke-8. Turunkan kaki kanan. Langkah yang kedua, sekarang angkat kaki kiri setinggi betis. Tangan tetap direntangkan. Lakukan gerakan ini hingga hitungan ke-8. Turunkan kaki kiri. Nah, untuk gerakan yang kedua nih anak-anak, coba perhatikan gambarnya. Langkah yang pertama, Lani melakukan gerakan yang pertama, yang bagian pertama. Tadi kamu lakukan sambil berputar ke kanan. Saat berputar, tumit kaki tumpuan diangkat sedikit. Lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali. Langkah yang kedua, Lani melakukan gerakan yang pertama bagian 2. Sambil berputar ke kiri. Saat berputar, tumit kaki tumpuan diangkat sedikit. Lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali. Lalu gerakan yang ketiga, coba kalian perhatikan. Langkah yang pertama, angkat satu kaki, bertumpulah pada kaki yang terkuat. Tangan diangkat ke atas lalu berputar ke kanan. Lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali. Lalu langkah yang kedua, angkat satu kaki, bertumpulah pada kaki yang terkuat. Tangan diangkat ke atas lalu berputar ke kanan. Lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali. Nah, bisa kalian coba ya anak-anak bagaimana gerakan pertama, kedua, dan ketiga kalian coba di rumah sesuai dengan langkah-langkah yang telah Ibu jelaskan. Jika kita melakukannya, pasti sekarang badan terasa segar dan sehat. Senangnya ya melakukan aktivitas olahraga bersama teman-teman. Bisa kalian lakukan ya di rumah, bisa kalian praktekkan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.